Ya, kita lanjutkan kembali. Kelanjutan dari video sebelumnya ini, yakni keterbatasan medium audio. Yang kedua yaitu komunikasi hanya satu arah. Komunikasi bisa kita lakukan hanya dalam bentuk satu arah saja atau minim interaktif. Jadi media audio ini kesulitannya adalah ketika kita mendengarkan sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang pemberi informasi, kita tidak bisa secara langsung untuk berkomunikasi dengan orang tersebut, tetapi membutuhkan waktu misalnya dengan mengirimkan pesan ataukah dengan menunggu si pemberi informasi ini bisa bertemu dengan kita, barulah kita bisa melakukan feedback terhadap informasi yang pernah disampaikan tersebut. Kemudian media audio memang efektif dalam menyampaikan informasi, tetapi sayangnya tidak semua informasi itu bisa diterima hanya dengan audio saja. Terkadang media audio itu harus disertai dengan penjelasan-penjelasan dalam bentuk media grafis atau media cetak. Inilah kekurangan dari medium audio itu, sebab masih membutuhkan pendamping atau pendukung dari media-media yang lain. Kemudian medium audio ini memerlukan tempat penyimpanan yang secara khusus. Jadi secara khusus kita harus menyimpan medium audio ini dalam sebuah memori yang memang kita persiapkan untuk itu. Bentuk-bentuk medium audio itu ada piringan hitam. Piringan hitam inilah yang paling lama digunakan pada zaman dahulu. Ada juga sebelum piringan hitam ini ada juga media yang paling pertama ditemukan oleh manusia itu ditemukan oleh Scott de Martinville, namanya fonotograf. Jadi dia dalam bentuk lembaran-lembaran mirip kertas, tetapi di atasnya itu ada sebuah cetakan-cetakan yang berisi rekaman suara yang harus dibaca dengan menggunakan alat tertentu pada saat itu. Setelah itu ditemukanlah piringan hitam. Piringan hitam inilah yang biasanya diisi dengan melodi-melodi, kemudian diputar dalam sebuah pesta-pesta di masa lalu. Kemudian pita open reel. Pita open reel ini sudah umum digunakan pada tahun 1946, yang digunakan untuk merekam suara dari Bung Karno, Bung Tomo, yaitu menggunakan pita open reel. Kemudian kaset audio. Kaset audio ini masih menggunakan pita, tersimpan dalam sebuah media yang berbentuk segi empat, itu untuk memutar lagu. Tapi ini sudah terbilang sudah modern dibandingkan dengan alat yang sebelumnya, piringan hitam dan pita open reel. Bahkan kita juga masih bisa menemui dengan mudah sekarang ini, mungkin di rumah-rumah kita masih ada tersimpan bekas kaset audio itu yang digunakan oleh orang tua kita dahulu dalam mendengarkan musik, dalam mendengarkan lagu. Atau mungkin kita juga masih menemukannya waktu kecil. Sekarang juga masih ada radio yang masih menggunakan kaset audio, itu bisa kita lihat contohnya, dan lumayan bisa menyimpan suara. Kemudian yang keempat adalah compact disc. Compact disc ini sebuah media berbentuk lingkaran yang digunakan untuk memutar suara maupun memutar film, menyimpan suara dan menyimpan sebuah video. Sejarah media audio itu, seorang ahli sejarah bidang audio bernama David Giovanni pada Maret tahun 2008 menemukan bahwa sebuah rekaman suara tertua ditemukan di Prancis pada tahun 1860. Sebuah irama berjudul Au Clair de la Lune, sebuah irama yang indah, terekam pada sebuah alat yang disebut dengan fonotograf. Jadi fonotograf inilah alat yang paling pertama digunakan manusia untuk merekam sebuah suara. Itu dibuat oleh Edward
Leon Scott de Martinville pada tahun 1857. Fonotograf ini menyimpan rekaman suara, kemudian diputar melalui sebuah jarum yang merespon gelombang suara. Alat ini menggoreskan gelombang suara tadi pada kertas berlapis karbon. Giovanni dan rekannya sesama peneliti berusaha mencari pointogram. Pointogram ini adalah alat yang bisa membaca fonotograf tadi yang dalam bentuk lembaran-lembaran. Dia menemukannya di kantor hak paten Prancis pada Desember 2007. Dia mengamati dengan lensa beresolusi tinggi. Giovanni mengumpulkan gambar-gambar tadi yang tersketsa pada fonotograf tersebut. Awalnya Giovanni tidak menemukan irama yang terekam dalam alat itu. Jadi dia tidak menemukan apa-apa. Dia tidak menemukan apa-apa yang bisa dianggap sebagai rekaman suara. Tetapi Giovanni tidak berputus asa. Dia kemudian berkolaborasi dengan ilmuwan lain dari Universitas Berkeley. Dia mengirimkan cetakan digital berlembar kertas itu ke The French Academy of Science. Hasilnya mengejutkan, ternyata dalam fonogram itu terdapat rekaman yang begitu indah dan tercantum juga tanggal pembuatan. Temuan Giovanni ini beserta rekan-rekannya itu menggugurkan temuan sebelumnya yang memberikan predikat kepada Thomas Edison sebagai bapak rekaman suara. Jadi sebelumnya diyakini bahwa Thomas Edison inilah yang paling pertama menemukan alat yang bisa digunakan untuk merekam suara. Selama 17 tahun lamanya diyakini ternyata sebelumnya itu sudah ada. Sebab Edison ini baru menciptakan alat yang bernama fonograf pada tahun 1877. Alat ini mampu merekam suara manusia dan memainkannya kembali. Nah, ternyata sebelumnya Scott de Martinville telah terlebih dahulu membuat rekaman suara. Nah, untuk sementara itu yang disampaikan oleh Scott diyakini bahwa itulah rekaman suara yang paling pertama. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ketika para peneliti meneliti kembali bisa jadi ditemukan kembali bahwa ternyata sebelum David Giovanni menemukan alat yang bisa merekam suara itu, mungkin masih ada alat lain yang ditemukan sebelumnya. Tetapi untuk sementara kita meyakini bahwa Scott de Martinville inilah yang paling pertama kali merekam suara atau membuat sebuah rekaman suara. Saya kira itu saja untuk sementara kita bisa berdiskusi. Adik-adik bisa belajar lebih mendalam lagi, lebih mengkaji lagi tentang sejarah rekaman audio ini dan juga tentang apa pentingnya atau bagaimana pentingnya alat atau media audio ini dalam sebuah perpustakaan. Saya kira itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.